Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Hati-hati loh, jangan sampai jatuh cinta sama saya. Kalau kita sama-sama jatuh cinta, apa yang terjadi bahaya loh, Dita ya. Jaga jarak ya. Sorry kek, saya harus dapat jawabannya ini. Siapa yang merintah kakek menyembah Yesus? Saya nggak mau jaga jarak sama kakek. Saya harus tetap merapat ke kakek supaya tahu jawabannya. Siapa sebenarnya yang menyuruh kakek menyembah Yesus? Karena di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab itu tidak ada satupun dalil perintah menyembah Yesus. Nah, mau kan? Namanya manusia itu, jangankan saya, Adam dan Hawa digodain iblis setan. Jadi kalau saya, kan manusia lebih lemah dari Adam dan Hawa. Kalau kamu godain terus saya, bisa-bisa terjatuh. Kan namanya manusia, bisa saja. Tidak terjamin iman saya kuat. Ya, terus kamu ngajarin saya, salah kamu itu. Ya, siapa yang menyalahkan saya kok jika saya menyembah Yesus? Apa salahnya rupanya kalau Yesus saya sembah? Kenapa kalau saya sembah Yesus? Coba jelaskan dulu. Kalau penjelasanmu bisa masuk akal saya dan saya pahami, saya tidak akan sembah Yesus dulu. Coba, apa alasanmu melarang saya menyembah Yesus? Coba dulu. Karena memang tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Nah, sekarang saya tanya saja ke kakek. Kalau kakek itu menyembah Yesus, itu yang merintah siapa? Yo, di Bible nggak ada dalilnya, di mana-mana nggak ada dalilnya. Lalu siapa yang nyuruh kakek menyembah Yesus? Masa saya dikira mau jatuh cinta ke kakek langsung? OMG. Astagfirullah. Saya dukung dengan batu, Mbak. Astagfirullah. Lah itu sampai saya itu disuruh jaga jarak, takut dia tergoda, imannya nggak kuat katanya. Mungkin Mbak nebar pesona. Astagfirullah. Langsung ini pensawara sudah. Ya, memang penginjil cantik yang selalu dipenuhi Roh Kudus ini bisa membuat kakek Lamsen itu luntur imannya. Sebetulnya orang-orang seperti ini yang suka memelintir, nggak usah dilayani. Tidak ada artinya dilayani orang-orang seperti itu. Siapa mengatakan Yesus pezina? Tapi dia keturunan orang berzina, seperti dia kan keturunan Daud secara badaniah. Ya, tapi sesungguhnya secara biologi tidak. Dia bukan keturunan Daud, tapi secara apa namanya itu saya tidak tahu mau ngomong apa lagi. Kan terbagi dua dia. Secara biologi dia bukan keturunan manusia, tapi dia secara adat lah ya. Dia itu kan keturunan pezina si Daud, Betseba, anaknya itu. Itulah kakeknya si Yesus. Jadi orang itu tidak mengerti, bukan Yesusnya pezina, si Daudnya yang pezina. Itu bukan pelintiran, kek. Itu kan perkataan kakek sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah keturunan pezina. Ya memang itu benar kalau kita lihat di kronologi Alkitab. Kitab Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai ayat 30. Nah, Peres dan Zerah itu di dalam ayat yang membahas tentang silsilahnya Yesus, Peres dan Zerah ini adalah nenek moyangnya Yesus menurut kitab Anda sendiri. Ini tidak ada pelintiran, tidak ada manipulasi. Memang jelas nomor-nomor ayatnya, silakan kakek buka kitabnya. Kamu salah lagi. Itu yang kamu katakan sesuai dengan apa yang saya katakan. Tapi yang dikatakannya, katanya Yesus itu pezina. Saya tidak pernah mengatakan Yesus pezina, tapi keturunan pezina iya. Kan tidak salah. Jadi teman-teman Islam ini yang sering salah terima berita,
sering salah. Ya, Dita. Lagian siapa yang mengatakan Yesus pezina? Saya itu mengatakan sesuai VN kakek yang mengatakan bahwa Yesus memang keturunan pezina. Masa kakek lupa? Kakek kan pernah bilang dulu, kalau kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Memang benar Yesus itu keturunan pezina. Anak haram sebenarnya Yesus itu. Itu kata-kata kakek kan? Kalau memang kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi, itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa, tapi dia tidak berdosa. Ya, kamu berpaham? Contohlah, karena Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak berdosa, semua tidak ada yang benar, semua sudah bersalah. Termasuk wanita manapun tidak ada yang bersih, yang tidak berdosa. Apalagi kakek neneknya si Yesus juga tetap orang berdosa. Siapa yang menyangkal? Tidak ada. Saya pun mengaku itu keturunan dari orang berzina Yesus itu. Iya. Emang apa asalahnya? Dan itulah yang diperbaiki oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk membagi dunia yang rusak ini. Itulah yang akan diperbaiki. Itulah kan? Sudah paham? Kamu kok suka urus rumah tangga orang? Rumah tanggamu kan Al-Quran, rumah tangga saya Alkitab. Kenapa kamu campur tangan? Disuruh siapa ke, tidak suruh siapa ke, saya Tuhan saya dia. Kalau Yesusmu itu Yesus dari Al-Quran saya sembah, kamu boleh marah karena dia itu manusia biasa. Tapi kalau Yesus dari Alkitab itu kan Tuhan mengenakan sifat kemanusiaan. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu sewot? Untuk apa saya mencampuri rumah tangga kakek? Kek, saya tidak tertarik sama kakek. Saya hanya tertarik untuk menanyai kakek, apa buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Setidaknya kakek punya referensi dari kitab kakek. Ya udah, kalau kakek nggak mau Al-Quran nggak apa-apa. Yang penting kakek tunjukkan kepada saya, apa buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Mana dalilnya perintah untuk menyembah Yesus di dalam Bible kakek? Dah. Di dalam kitab Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai ayat 30 jelas tertulis bahwasanya seorang Yehuda menzinahi menantunya yang bernama Tamar, sampai si Tamar ini kemudian mengandung dan melahirkan 2 orang anak perempuan bernama Peres dan Zerah, yang kemudian ini dihubungkan kepada garis keturunan Yesus yang tertulis dalam salah satu kitab kanonik, yakni kitab Lukas dan kitab Matius. Silakan kakek cek sendiri di Bible Anda. Sekian berita siang hari ini. Iya, itu tetap saya pertahankan karena Alkitab mengatakan ada orang, saya katanya mengatakan bahwa Yesus itu pezina. Dia kan salah dengar atau salah paham, saya tidak tahu. Tapi Yesus itu adalah keturunan pezina, yaitu Daud, penjahat, pembunuh. Itu tetap saya pertahankan karena Alkitab berkata begitu. Ditanya, kamu jangan terlalu dekat dengan saya, nanti apa kata orang. Aduh, tidak kek, saya itu tetap harus merapat sampai saya dapat jawaban dari kakek. Mana perintah untuk menyembah Yesus di dalam Bible, dan buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Dari mana Yesus bisa dikatakan bahwa dia Tuhan? Sementara Bible Anda tidak mendukung opini Anda sendiri, argumen Anda sendiri, begitu. Kalau saya menyembah Yesus di Al-Quran itu ya salah saya, karena dia adalah manusia biasa. Ya, dia bukan Tuhan. Tapi kalau Yesus dari kitab,
Dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Siapa yang marah kalau saya sembah Tuhan saya? Ya, kamu jangan bilang dia bukan Tuhan. Memang bukan Tuhanmu dia. Tuhanmu itu Allah SWT. Tapi Yesus di Alkitab itu adalah Tuhan saya. Jadi kamu jangan larang-larang saya mentuhankan Tuhan saya itu. Itu bukan Tuhanmu, bukan. Tidak ada hakmu melarang itu. Tapi kalau saya sembah Yesus di Al-Quran, ya kamu marahlah, kan itu manusia biasa. Wajar kamu marah kalau saya sembah Yesus di Al-Quran itu. Tapi kalau Yesus di Alkitab saya sembah, siapa yang mau marah? Dia adalah Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai ayat 30 jelas tertulis bahwasanya seorang Yehuda menzinahi menantunya yang bernama Tamar, sampai si Tamar ini kemudian mengandung dan melahirkan 2 orang anak perempuan bernama Peres dan Zerah, yang kemudian ini dihubungkan kepada garis keturunan Yesus yang tertulis dalam salah satu kitab kanonik, yakni kitab Lukas dan kitab Matius. Silakan kakek cek sendiri di Bible Anda. Sekian berita siang hari ini. Betul ya, tidak salah, memang iyalah ceritanya. Kenapa kamu? Emang saya sangka itu memang iyalah. Tidak salah, memang begitu. Benar itu. Nah gitu kan selesai urusannya. Ayo ganti lagi kek. Saya masih harus merapat ke kakek ini. Saya nggak mau jaga jarak sama kakek ini. Saya mau nanya ini, mana bukti ketuhanan Yesus di dalam Bible? Dan mana perintah untuk kakek menyembah Yesus? Ayo, mana? Pokoknya sebelum saya dapat jawaban yang jelas, yang referensif, maka saya tidak mau jaga jarak sama kakek. Tetap saya itu akan merapat ke kakek, nggak ada social distancingan. Kalau saya menyembah Yesus di Al-Quran itu ya salah saya, karena dia adalah manusia biasa. Ya, dia bukan Tuhan. Tapi kalau Yesus di Alkitab, dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Siapa yang marah kalau saya sembah Tuhan saya? Ya, kamu jangan bilang dia bukan Tuhan. Memang bukan Tuhanmu dia. Tuhanmu itu Allah SWT. Tapi Yesus di Alkitab itu adalah Tuhan saya. Jadi kamu jangan larang-larang saya mentuhankan Tuhan saya itu. Itu bukan Tuhanmu, bukan. Tidak ada hakmu melarang itu. Tapi kalau saya sembah Yesus di Al-Quran, ya kamu marahlah, kan itu manusia biasa. Wajar kamu marah kalau saya sembah Yesus di Al-Quran itu. Tapi kalau Yesus di Alkitab saya sembah, siapa yang mau marah? Dia adalah Tuhan. Loh, ini kakek kenapa jadi blunder begini? Saya nanyanya kenapa kakek menyembah Yesus, sementara di Alkitab kakek tidak bisa menunjukkan di mana bukti ketuhanan Yesus, di mana perintah untuk menyembah Yesus. Yesus Tuhan itu atas dasar apa di dalam Bible kakek? Nggak usah sebut-sebut Al-Quran kalau kakek itu tidak mengimani Al-Quran. Udah, sekarang pakai Bible kakek aja. Jadi kamu Dita sudah percaya kepada Bible saya, supaya saya tunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Percaya? Ya, saya tidak mengajak kamu jadi Kristen lah. Yang penting kamu ngakui bahwa memang menurut Alkitab gitu. Memang menurut Alkitab Yesus adalah Tuhan. Memang menurut Alkitab bahwa Yesus adalah secara adat dia adalah keturunan pezina, penjahat, pembunuh. Kan begitu. Kalau kamu mau percaya kepada kitab saya, ya kan? Kok opini saya, kamu bilang, kamu bisa nggak bedakan manusia dengan Tuhan? Manusia biasa dengan Tuhan, bisa nggak bedakan? Coba, tunjukkan dulu perbedaan manusia dengan Tuhan, supaya kamu bisa membedakan manusia dengan Yesus, ya? Supaya bisa kamu membedakan manusia dengan Yesus. Saya minta dulu perbedaan antara manusia dengan Tuhan, supaya saya tunjukkan juga perbedaan manusia dengan Yesus. Perbedaannya adalah manusia dan Tuhan itu kedudukannya adalah makhluk dan kholik, pencipta dan ciptaan. Jadi begini Pak, Tuhan itu kekal, manusia itu fana. Menurut 1 Timotius 6:16,
Di situ jelas sekali ada 3 karakteristik Tuhan. Yang pertama, bersemayam dalam terang dan tidak terhampiri. Yang kedua, tidak takluk kepada maut. Dan yang ketiga, tidak bisa dilihat oleh mata. Itu Tuhan sejati. Apakah Yesus memenuhi 3 kriteria ini? Jelas ini tidak jawabannya. Makanya ketika Yesus itu takluk kepada maut di tiang salib, itu sudah menggugurkan ketuhanan atau klaim-klaim ketuhanan dari pihak Kristen. Blunder kok blunder. Saya menyembah Yesus karena dia memang Tuhan. Kamu minta bukti. Makanya saya tanya dulu, kamu bisa nggak bedakan Tuhan dengan manusia? Kalau bisa kamu bedakan, maka saya tunjukkan buktinya kepada kamu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke, kamu saya tanya dari apa bedanya manusia dengan Tuhan? Kamu tidak mau jawab, ya? Sekarang saya bertanya kepada kamu dulu, ya. Dan tapi satu-satunya saya tanya, kita berdua dulu ya, jangan dulu kita tanggapi orang lain. Jawab dulu ini. Jawab dulu ya. Adakah manusia yang pernah mati, hidup kembali, lalu naik ke surga sampai sekarang tidak pulang-pulang? Ada nggak manusia seperti itu? Jawab dulu ya, satu-satu yang saya tanya kamu supaya terbukti. Loh, saya tidak jawab bagaimana, itu VN saya, kakek saya tak itu loh. Coba di scroll ke atas dikit. Saya udah jawab bagaimana cara saya membedakan antara khalik dengan makhluk. Itu di atas sudah saya jawab, jangan bilang saya tidak jawab. Aduh kakek, kamu memang semakin menggemaskan, bikin aku tidak bisa jaga jarak kalau begini. Perbedaannya adalah manusia dan Tuhan itu kedudukannya adalah makhluk dan khalik, pencipta dan ciptaan. Jadi begini Pak, Tuhan itu kekal, manusia itu fana. Menurut 1 Timotius 6:16, di situ jelas sekali ada 3 karakteristik Tuhan. Yang pertama, bersemayam dalam terang dan tidak terhampiri. Yang kedua, tidak takluk kepada maut. Dan yang ketiga, tidak bisa dilihat oleh mata. Itu Tuhan sejati. Apakah Yesus memenuhi 3 kriteria ini? Jelas ini tidak jawabannya. Makanya ketika Yesus itu takluk kepada maut di tiang salib, itu sudah menggugurkan ketuhanan atau klaim-klaim ketuhanan dari pihak Kristen. Dita. Jadi Yesus takluk kepada kematian? Ya enggak lah. Justru kematian itu yang takluk. Makanya Yesus bangkit. Ya, kematian itu yang kalah. Buktinya Yesus hidup kembali sampai sekarang. Kekal sampai sekarang, tidak pernah mati-mati. Itu dimiliki Yesus, berarti dia adalah Tuhan. Apalagi yang ciri-cirinya? Dia pencipta segala sesuatu. Ya Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Baca di Alkitab saya. Tidak ada apapun yang ada sekarang ini tanpa Yesus. Ayatnya ada, cuma saya lupa, nanti saya kupaskan. Ya. Jadi semua apa yang kamu sebutkan itu ada bagi diri Yesus. Itulah buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lah kan sudah saya tangkapin. Kamu sudah sebutkan Tuhan begini, Tuhan begini. Itu ada sama Yesus di Alkitab itu. Tapi bukan Yesus di Al-Quran. Kamu bilang mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Ya Yesus mengalahkan kematian. Semua ada sama Yesus. Sifat-sifat Tuhan yang kamu sebutkan itu. Artinya Yesus adalah Tuhan. Wahai opung yang menggemaskan, silakan opung baca Ibrani pasal 9 ayat 27. Seperti manusia yang lainnya, Yesus ditakdirkan untuk mati dan nanti akan dihakimi. Itu kata Bibelmu kayak. Artinya Yesus itu bukan Tuhan. Itu sudah menggugurkan ketuhanan Yesus.
Mana ada Tuhan mati dan dihakimi. Dibaca, ayo dibaca, dibuka. Ibrani pasal 9 ayat 27, kakek. Loh, saya tidak bilang kamu tidak jawab. Saya sudah jawab, saya sudah terima kamu punya VN itu. Maka sudah saya jawab, kamu punya VN. Jadi apa yang kamu sebutkan yang ada pada Holik itu, ada pada Yesus. Itu buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu omongan saya. Loh, jelas Yesus itu tidak memenuhi kriteria sebagai Tuhan menurut 1 Timotius 6:16. Karena Yesus itu takluk kepada maut di kayu salib. Karena Yesus itu tidak bersemayam dalam terang dan tidak terhampiri. Karena Yesus itu bisa dipegang. Kemudian karena Yesus itu bisa dilihat oleh manusia, makanya dia tidak memenuhi kriteria Tuhan dalam 1 Timotius 6:16. Kemudian kakek harus baca Ibrani pasal 9 ayat 27. Di situ jelas sekali tertulis bahwa Yesus seperti manusia yang lainnya, dia ditakdirkan untuk mati satu kali dan kelak dia akan dihakimi. Nah, makanya di situ kan jelas sekali dalam 1 Timotius 6:16, Yesus itu tidak memenuhi kriteria sebagai Tuhan karena dia takluk kepada maut. Karena Yesus itu mati sebagaimana yang tercantum di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, Yesus itu seperti manusia yang lainnya ditakdirkan untuk mati dan akan dihakimi. Masa Tuhan mati dihakimi? Ayolah kayak kita berpikir secara sehat gitu, secara logis. Masa sih Tuhan mati dihakimi juga? Ini jelas menggugurkan ketuhanan Yesus. Kakekku, opungku yang menggemaskan, aku semakin tidak bisa menjaga jarak darimu kalau seperti ini. Loh, itu kan sesuai dengan nubuatan. Yesus mati, tapi kematian itu kalah dengan kehidupan Yesus. Dia hidup kembali. Jadi kematian tidak bisa menahan Yesus dalam kematian. Yesus hidup kembali sampai sekarang masih hidup. Sudah kalah kematian itu, sehingga dia hidup. Kalau Yesus kalah, ya dia tidak hidup. Alkitab berkata bahwa Yesus itu adalah hidup. Ya dia hidup, menang Yesus. Tidak bisa dikalahkan kematian. Ya pertama sih memang kita lihat kalah dia kelihatan. Tapi dalam pergumulannya dia bangkit, kalah kematian itu. Kalau Yesus kalah, ya nggak ada hidup. Kalau kematian menang, tidak ada hidup dia. Jadi hidup menang karena kematian kalah, begitu. Ini belum pernah, mungkin pernah saya baca, mungkin terlintas. Mari kita pelajari bersama ya, Adita ya. Saya tidak akan menyangkal kamu. Yang menyangkal kamu nanti Alkitab itu Ibrani pasal 9 ayat berapa? Loh, ya nggak usah, kakek nggak usah menyangkal saya, karena argumen saya itu berasal dari Bible. Kalau kakek menyangkal saya, kakek memusuhi saya, sama dengan kakek memusuhi Bible. Karena memang sejatinya Bible itu musuh kakek yang sejati. Yesus itu bangkit apa dibangkitkan? Hayo yang jujur. Kalau Yesus bangkit sendiri, oke, dia menaklukkan mati, menaklukkan maut. Tetapi di dalam Bible kakek, Yesus itu dibangkitkan, tidak bisa bangkit sendiri. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dia itu tidak punya kuasa apa-apa. Begitu kakek. Menggemaskan sekali kakekku ini. Terserah dibangkitkan atau bangkit, gak tahu masalahnya itu, tidak penting itu. Yang penting Yesus hidup kembali. Artinya kematian sudah kalah. Ya, Yesus itu hidup kembali. Yesus itu tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Saya juga tidak mengerti itu. Dibangkitkankah atau apakah? Saya tidak tahu. Yang ternyata jelas Yesus itu adalah ajaib. Bisa memberi hidup kekal. Bisa dia hidup sampai sekarang. Tidak ada manusia seperti itu. Kalau ada, kamu tunjukkan manusia yang pernah mati dan hidup sampai sekarang tidak mati-mati.
saya pun masuk Islam. Karena ada saingan Yesus. Kalau ada dua seperti Yesus, pasti saya masuk Islam. Karena tidak ada duanya Yesus, ya tetap saya menyembah Yesus karena dia bisa memberi hidup kekal. Ada nggak manusia yang bisa memberi hidup kekal? Karena hanya Tuhan. Karena itulah sebabnya saya katakan Yesus adalah Tuhan. Dita ya. Jadi sebaiknya kamu mengajarkan Al-Quran saja. Jangan mengajarkan Alkitab. Kamu masih cetek lah. Masih separuh-separuh kamu tahu. Kamu tidak tahu bahwa Yesus mampu memberi hidup kekal. Kamu tidak tahu kan? Saya beritahu, Yesus itu mampu memberi hidup kekal. Yesus itu sekarang masih hidup. Tidak ada manusia yang masih hidup sampai sekarang. Sedangkan Muhammad aja Nabi besar, sudah busuk, dimakan belatung di dalam kubur, tidak bangkit-bangkit. Itu artinya kalah dengan kematian. Jadi Muhammad itu kalah dengan kematian. Kalau Yesus menang, kematian dikalahkan oleh Yesus, makanya dia hidup. Ya, itu bedanya. Muhammad kalah dengan kematian. Dia sudah dimakan belatung, busuk di dalam kubur. Kalau Yesus tidak pernah busuk, tidak pernah mati, pernah mati tapi dia menang. Kematian dikalahkan, diinjak-injak sama dia. Tidak ada kematian mampu melawan dia, menahan dia. Dia hidup kembali sampai sekarang masih hidup. Tidak ada manusia seperti itu. Kalau ada, tunjukkan. Saya bersahadat di depanmu Dita. Kita potong kambing, kita potong sapi, ya. Jadi Dita, kamu jangan ikut teman-teman Islam membaca Alkitab hanya sepotong. Ya. Memang Yesus itu sudah ditetapkan untuk mati satu kali. Untuk menghapus dosa segala manusia dunia ini. Jadi baca pelan-pelan ayat itu. Manusia ditetapkan mati satu kali dan untuk dihakimi. Tapi kan Yesus bukan untuk dihakimi. Yesus yang menghakimi. Baca baik-baik, pelan-pelan baca supaya kamu paham. Jangan ngelantur. Kamu tidak paham karena hanya baca satu ayat saja. Ya, sudah ngerti kamu? Kalau sudah baca dengan pelan-pelan ayat itu, kamu sudah pasti mengerti. Ya. Dita. Itu kan hanya satu ayat toh kamu pegang. Tapi kalau kamu baca Alkitab secara utuh, Yesus itu adalah Tuhan itu yang mengenakan sifat kemanusiaan. Karena bagi Tuhan kami itu tidak ada yang mustahil. Walaupun kriterianya seperti itu, tapi dia bisa melepaskan itu demi keselamatan manusia. Dia maha pengasih dan maha penyayang. Itu kan ada jalan ceritanya. Coba, siapa yang bisa menghapus dosa manusia? Baca dari atas. Yang bisa mengampuni dosa manusia adalah hanya Tuhan. Tapi Yesus lah yang datang mengenakan sifat kemanusiaan supaya bisa kelihatan. Kan baca Alkitab itu tidak sepotong-sepotong seperti itu. Tuhan itu memang tidak bisa kelihatan dan tidak bisa datang ke dunia ini. Kalau datang ke dunia ini langsung mati semua manusia dan dunia pun hancur lebur. Kalau dia mengenakan sifat kemuliaannya. Nah, Tuhan itu kan mencintai manusia yang jatuh ke dalam dosa. Supaya bisa ketemu, dia harus mengenakan sifat kemanusiaan. Sehingga Tuhan kami itu bisa kelihatan. Tidak selamanya Tuhan itu tidak bisa kelihatan. Bisa. Tapi sekarang waktu Yesus waktu dia jadi manusia, masih ada Tuhan lain yang tidak kelihatan. Jadi pada diri Yesus itu ada Tuhan, ada keilahian, ada kemanusiaan. Ada ketuhanan atau keilahian dan ada kemanusiaan pada diri Yesus. Dan dia adalah Tuhan itu mengenakan sifat kemanusiaan. Buktinya dia manusia, ya dia sakit, dia menangis, dia dilahirkan, dia minta makan, dia lapar, dia makan ikan asin. Itu membuktikan dirinya manusia. Membuktikan dirinya Tuhan apa? Dia hidup kembali ke surga, memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Apalagi memberi hidup kekal. Kan itu hak Tuhan sendiri. Jadi Yesus adalah Tuhan. Begitu ditanya. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong, jangan segelintir-segelintir. Baca secara utuh supaya kamu bisa mengenal Yesus itu. Sudahlah. Walaupun itu manusia atau kamu tidak menerima itu sebagai Tuhan, nggak usah kamu sembah. Sembah aja Allah SWT. Ya, tidak ada masalahnya itu.
Tapi kalau Yesus yang di Al-Quran itu, iya, itu adalah manusia biasa. Jangan kamu sembah itu. Tapi kalau Yesus dari kitab ini adalah Tuhan yang mengatakan sifat kemanusiaan, supaya bisa kelihatan, supaya bisa jadi teladan, supaya bisa memberi contoh. Begitu, Dita. Halo kakek Lamsen Naibaho, saya baru sholat asar dulu tadi ya. Oke, saya lanjut kek. Jadi keselamatan menurut Yesus itu apa? Keselamatan menurut Yesus itu ada pada Matius pasal 19 ayat 16-17, yaitu dengan mengikuti perintah. Nah sekarang saya balik lagi. Siapa yang memerintahkan kakek untuk menyembah Yesus? Apa bukti ketuhanan Yesus? Itu yang tidak dijawab oleh kakek dari tadi. Hahaha. Yesus tidak bangkit sendiri, tetapi Yesus dibangkitkan menurut apa yang tercantum di Bible kakek. Yesus itu dibangkitkan. Saya tidak membaca satu ayat, tetapi saya membaca berperikop-perikop. Sudah khatam saya baca kitabmu kek. Kemudian kakek, ketika kakek mengatakan bahwa Yesus bangkit untuk mengampuni dosa, kakek itu sudah lupa pada Lukas pasal 11 ayat 1-4. Kemudian kakek juga lupa pada Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat 12. Oke. Bukan itu saja kriteria yang dipakai. Aduh, banyak kriteria. Jadi kalau Yesus itu memberi hidup kekal, sebagai apa dia tuh? Ada nggak manusia yang bisa memberi hidup kekal? Ada nggak manusia yang bisa memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga? Itu kriteria Tuhan. Ya, Tuhan kami itu tidak ada bagi dia yang mustahil. Dia bisa mengenakan sifat kemanusiaan. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berubah-ubah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa jadi mengenakan sifat kemanusiaan. Dia diam di tempat. Tapi Tuhan kami itu dinamis kok. Tuhan kami itu dinamis, tidak kaku. Jadi kalau baca Alkitab jangan sepotong-sepotong seperti itu. Itu potongan-potongan berita kamu pertahankan. Jadi kamu bikin jadi rumus. Bukan seperti itu baca Alkitab. Kakek baca Kredo Yohanes pasal 17 ayat 3. Hidup kekal menurut Yesus itu seperti apa? Ayo. Hidup yang kekal itu adalah jika engkau mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Di sini jelas sekali Yesus menunjukkan kedudukannya sebagai seorang Rasul Allah. Yesus juga memperkenalkan kepada Bani Israel siapa Tuhannya, yaitu Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada di situ mengatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada seperti itu, karena Yesus selalu mengatakan bahwa dirinya hanya seorang utusan Tuhan. Dan seorang utusan menurut Yohanes pasal 13 ayat 16, di situ tertulis, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi dari sang pengutus. Apa itu utusan? Silahkan kakek buka lagi. Kita kembali ke Yohanes pasal 17. Silahkan kakek baca dari ayat 1. Satu perikop sekalian kakek baca biar tidak gagal panen. Kakek buka ayat ke-8. Di situ Yesus menjelaskan apa tugasnya. Dia adalah seorang rasul yang menerima wahyu dari Allah dan kemudian menyampaikannya kepada umatnya. Firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Di sini jelas sekali Yesus tidak memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi dalam ayat 3, hidup yang kekal itu adalah engkau mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. Siapa? Allahnya Yesus, yang disembah Yesus.
Tidak ada di ayat itu, di kredo tersebut, bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Karena hidup yang kekal itu justru mengenal Tuhannya Yesus. Nah, makanya kakek itu dibaca semua itu ya, ayat-ayatnya. Saya tidak membaca sepotong-sepotong, tapi saya paham setiap perikopnya sedang berbicara tentang apa. Ya, saya yang harus belajar Bible ke kakek atau kakek yang belajar Bible ke saya? Yo, pilih. Kakek mengatakan Yesus pernah mati, ya kan? Yesus pernah mati, artinya Yesus sudah takluk kepada maut dan menggugurkan klaim ketuhanan terhadap Yesus dari pihak Kristen. Ya, saya tahu iblis pun memakai ayat-ayat Bible untuk membohongi, untuk menipu Yesus, mengajak Yesus. Pakai Bible juga, ayat-ayat tertata di Bible juga, di Alkitab juga. Jadi Islam ini adalah murid iblis, menggunakan ayat-ayat, potongan-potongan ayat yang tidak bisa disangkal oleh saya. Memang tercatat seperti itu, tapi itu bukan maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu. Diselewengkan. Jadi Yesus menjawab pakai ayat Alkitab juga. Jadi saya pun harus menggunakan ayat Alkitab juga untuk menyangkal atau membantah kamu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, ya. Dari mana? Karena dia bisa memberi hidup kekal. Karena dia sampai sekarang masih hidup. Karena di tangan Yesus segala kuasa, dan di bumi dan segala kuasa di surga di tangan dia. Itulah sebabnya dikatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Begitu ya, Dita? What? Opung bilang apa? Yesus ditipu oleh iblis menggunakan ayat-ayat Bible. Memangnya pada saat Yesus hidup di dunia ini sudah ada Bible, Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ayo, jangan suka asumsi, jangan suka mendongeng kakek, ayo. Nah, hidup yang kekal itu ada pada Yohanes pasal 17 ayat 3 itu, dibaca kek. Nggak usah ngasumsi, ayo, harus pakai dalil kek kalau ngomong. Nah, di sini saya juga harus menjawab kakek dengan dalil dan ayat yang ada di Bible kakek. Kakek menyinggung-nyinggung tentang hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu, kek? Dalam konsep kekristenan, hidup yang kekal itu diterjemahkan atau didefinisikan sebagai keselamatan atau masuk ke kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya? Silahkan dibuka perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Dalam kredo tersebut, Yesus menjelaskan bahwa hidup yang kekal itu hanya jika engkau mengenal Dia, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang Dia utus. Jadi di sini jelas, hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhannya Yesus, bukan menuhankan Yesus. Di situ Yesus menunjukkan bagaimana kedudukannya sebagai seorang utusan. Dan seorang utusan itu tidak lebih tinggi dari sang pengutus. Yohanes pasal 13 ayat 16, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Nah, ini pengakuan Yesus bahwa dirinya hanya seorang hamba Tuhan. Dan seorang utusan tidak lebih tinggi dari sang pengutus. Jadi jelas bahwa Yesus itu hanya seorang apostle, seorang prophet, ya. Bagaimana hidup yang kekal? Selanjutnya Yesus menjelaskan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Nah, ini jelas sekali ya. Bukan dengan menuhankan Yesus kalau orang itu ingin masuk kerajaan surga. Tapi bagaimana? Tetapi mereka yang mengikuti segala kehendak Bapa. Nah, jelas sekali harus mengikuti perintah Tuhan. Sebagaimana yang tercantum dalam Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Ketika murid-muridnya bertanya, bagaimana cara mendapatkan hidup kekal itu, Yesus? Maka Yesus menjawab, hidup yang kekal itu hanya bisa didapat dengan mengikuti segala perintah
Nah ya, keselamatan itu hanya bisa didapat dengan mengikuti segala perintah. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu dengan hidup sama atau lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalilnya jelas, Matius pasal 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak berhak atas surga. Nah, sekarang silakan kakek introspeksi diri. Apakah Kristen ibadahnya lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi?